Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? Baik, innana bi khairin alhamdulillah. Apa pelajaran hari ini? Betul sekali. Pelajaran hari ini adalah akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam rangka pembelajaran efektif di mata pelajaran akidah akhlak. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang adab seorang anak terhadap orang tua dan juga gurunya. Bagaimana kita membentuk akhlak yang terpuji, bagaimana kita melakukan servis yang terbaik kepada guru dan juga orang tua, sehingga membentuk akhlak yang terbaik pada diri kita, memberikan dampak yang baik kepada orang tua dan guru. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Baik, alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi yang baru. Nah, sebelum memasuki materi yang baru ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa agar pembelajaran pagi hari ini bisa diridhoi oleh Allah dan dimudahkan dalam pemahamannya. Silahkan ketua kelas bisa berdiri untuk memberikan atau memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas temanya adalah ananiyah dan putus asa, yang mana memahami penyakit hati dan dampaknya. Ananiyah dan putus asa. Di dalam kehidupan kita beragam-ragam teman, beragam-ragam orang di sekitar kita yang mempunyai karakteristik yang berbeda dan mempunyai problematika yang berbeda pula. Maka dengan hal itu tentunya kita bisa membaca situasi, men-screening siapa orang-orang sekitar kita, bagaimana kondisi-kondisinya. Nah, di antara daripada teman-teman kita, orang-orang sekitar kita itu ada yang mempunyai mungkin sifat-sifat ananiyah. Ya, ada juga yang mempunyai rasa depresi yang tinggi sehingga mempunyai rasa putus asa. Nah, lebih melangkah jauh lagi, ayo kita belajar bareng-bareng apa itu ananiyah dan apa itu putus asa. Ustadz harap kalian fokus untuk bisa mendengarkan dan memperhatikan materi yang akan Ustadz jelaskan. Baik. Apa itu ananiyah? Ananiyah itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu seperti apa? Egoisme. Ya, apa? Egoisme. Baik. Ananiyah itu adalah menilai segala sesuatu semata-mata dari kepentingan diri sendiri, meremehkan orang lain, dan menutup diri dari sikap tolong-menolong. Jadi, ananiyah itu sifat egoisme yang mana hanya mementingkan diri sendiri. Dan terkadang dia itu enggan untuk memunculkan rasa gotong royong ataupun tolong-menolong. Sehingga dia ingin melakukan kalau misalkan ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Jika tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri, dia seakan-akan enggan untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu atau yang dimaksud daripada ananiyah atau egoisme. Sedangkan dalam Islam sendiri, sifat ini tergolong penyakit hati yang sangat tercela karena merasa merusak hubungan kemanusiaan. Tentu dalam Islam sendiri, ya, sifat ini sangat tidak disukai oleh Allah, ya, oleh Tuhan, dan juga tidak disukai oleh orang-orang. Kayak kamu misalkan melihat teman kamu ini kok egois banget ya, kalau dimintain tolong tuh nggak mau, tapi kalau dia minta tolong maunya dipaksa harus ditolong, seakan-akan dia itu egois, maunya menang sendiri.
Kalau disuruh bantu dia itu enggan. Tapi kalau misalkan dirinya butuh, seakan-akan dia minta tolong. Nah itu, maka kamu sendiri pun akan kesal. Nah itulah sifat ananiyah. Bisa dipahami kira-kira? Baik, ananiyah. Selanjutnya, ya, ananiyah itu adalah sebagai bentuk pintu kepada sifat buruk yang lain. Nah ini hati-hati. Jika diri kita sudah mempunyai sifat ananiyah ini, sifat egoisme, maka bisa membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya. Ya, maka ananiyah dapat berkembang menjadi sombong, kikir, dan takabur. Jika ananiyah ini terpatri dalam diri kita terus-menerus, maka hal sifat tersebut terawat akan menjadi diri kita adalah diri yang sombong. Ya, seakan dirinya itu mampu, seakan dirinya itu besar, seakan dirinya itu berguna, akan menjadi sifat yang kikir, ya, dan bisa memicu iri hati dan dengki terhadap orang lain. Ketika sifat ananiyah ini terpatri pada jiwa, melihat orang lain itu senang, seakan-akan diri kita itu tidak suka, karena semuanya atas penilaian pribadi, bukan atas penilaian simpati. Ya. Kemudian bisa menjadikan seorang sulit menerima nasihat dan petunjuk kebenaran. Nah ini dampak buruk yang lainnya adalah ketika ananiyah, sifat ego itu pada diri kita itu terlalu dalam, sehingga merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, merasa dirinya paling tinggi. Susah untuk menerima nasihat-nasihat dari guru kita, nasihat dari orang tua kita, nasihat dari teman-teman kita. Maka hati-hati ketika kita mempunyai sifat ananiyah. Selanjutnya, apa sih yang bisa menguatkan daripada tercelaknya sifat ananiyah ini? Maka di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman, ya, ayat ke-18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, ya. Wala tamshi fil ardi marahan, ya. Innahu la yuhibbu mukhtalun fakhur. Jadi Allah itu nggak suka sama orang-orang sombong. Allah itu nggak suka sama orang-orang. Yang maha sombong hanya Tuhan, yaitu Allah. Yang maha baik dan paling baik hanya Allah. Yang maha benar dan paling benar hanyalah Allah. Itulah sifat manusia. Kita hanya sebatas manusia. Yang kadang salah, kadang benar. Kalau benar misalkan berarti dari petunjuk Allah. Kalau salah berarti kelalaian dari kita. Jadi bisa jadi orang yang mempunyai sifat ananiyah ini, ya, sifat paling tingginya ketika dia itu tingkat tingginya selevel Tuhan, seakan-akan dia itu seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa benar, karena dia merasa baik, karena merasa tinggi. Nah ini sifat egoisme, ya, seakan-akan dia yang paling baik. Maka Allah sangat membenci dan mencela orang-orang ananiyah ini. Nah, dampaknya sebagai orang yang mempunyai sifat ananiyah ini bahaya dalam hal sosial, yaitu menimbulkan kekecewaan, merusak persaudaraan, memutus silaturahim, dan mengakibatkan pengucilan dalam pergaulan. Ayo, kita ini kan hidup di pesantren, ya, hidup dengan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain dari berbagai daerah. Kalau di antara kalian ada yang punya sifat ananiyah, maka gampang memudahkan atau gampang mengecewakan teman-teman yang lain. Karena susah untuk diajak komunikasi, susah untuk diajak tolong menolong. Kemudian juga bisa merusak persaudaraan. Kalian kan kelas 8 atau kelas 2 MTS, ya. Kalau misalkan ada 1-2 orang yang mempunyai sifat egoisme, pasti dalam kebersamaan persaudaraan pasti rusak. Maka jaga ini, ya. Kemudian juga bisa memutus silaturahim, ya, mengakibatkan pengucilan dalam pergaulan. Nah ini kadang-kadang kalian merasa nggak betah di pondok itu karena mungkin ada sifat ego pada diri kalian. Sehingga sifat ego itu ketika dimunculkan di tengah-tengah pertemanan, kalian mudah untuk dikucilkan. Oke.
Selanjutnya, bahaya dari segi spiritual. Tentu, karena sifat anania ini adalah sifat yang tercela oleh Allah, maka bisa menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan sikap merasa selalu paling benar dan menolak dari petunjuk. Karena merasa dirinya paling benar, seakan-akan dia akan pasti menolak suatu petunjuk, baik itu dari Al-Quran, apalagi nasihat. Ya. Kemudian kita memasuki yang kedua, yaitu apa itu putus asa. Nah, putus asa adalah kehilangan harapan dan semangat untuk berusaha setelah mengalami kegagalan berulang. Bukan hanya soal hasil, melainkan cara kita merespon kesulitan ketika seseorang memilih menyerah dan tidak mencoba lagi. Nah, di antara kalian atau kita tentu sering kali mendapatkan yang namanya cobaan, seringkali mendapatkan yang namanya musibah, dan kadang-kadang ada sesuatu goals dalam kehidupan kita itu ingin dicapai. Betul? Nah, tapi ternyata goals tersebut belum kita bisa capai sesuai dengan harapan. Kita coba berulang kali, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Nah, kadang-kadang diri kita bertanya, apa udah aja ya? Nah, itu bagian daripada putus asa, merespon daripada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Paham sampai sini apa itu putus asa? Ya, harapan dan semangat berusaha yang mengalami kegagalan kemudian berhenti. Nah, ini namanya putus asa. Selanjutnya, ciri-ciri dari putus asa itu apa? Nah, ciri-cirinya silakan identifikasi masing-masing, bermuhasabah. Apakah ini ada pada diri kalian ya atau dari kita semuanya? Yaitu pertama, bermalas-malasan dan tidak melanjutkan usaha setelah gagal. Kalau udah gagal, rasanya pengen tidak mengulangi lagi atau tidak menyelam kepada kesalahan yang sama atau usaha yang sama, sehingga ingin rasanya malas dan tidak akan mengulang kembali. Nah, ini salah satu cirinya. Harus coba lagi, dan coba lagi. Kemudian tampak murung, kehilangan gairah, mudah terpancing emosi. Orang kadang-kadang kalau misalkan gagal dalam suatu usaha itu kan kadang sedih gitu ya, marah. Kalau misalkan ada orang nanya doang aja langsung emosi. Nah, ini salah satu nih ciri-ciri orang putus asa. Kemudian yang ketiga, mengadopsi sikap masa bodoh dan berhenti berikhtiar. Nah, pokoknya kalau putus asa itu, udahlah, ikhtiar saya udah maksimal, nggak usah dilanjutin lagi. Ya, bodoh amat dah, pokoknya masalah-masalah itu. Bodoh amat lah, saya pengen jadi dokter, yang penting jadi manusia berguna ataupun yang lainnya. Nah, ini sifat daripada ciri-ciri putus asa. Inilah ciri-cirinya. Kemudian dalil daripada larangan putus asa. Nah, ini anak-anak semuanya, bahwasanya Allah pun menasehati kepada kita semuanya agar jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Yusuf, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kalian orang kafir atau orang muslim? Kalau orang muslim, maka jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka sama dengan dia kafir. Walatai asu min ruhillah. Ya, walatai asu min ruhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamanya kesusahan yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, sesungguhnya ada kemudahan di balik itu. Ada kelancaran di balik itu. Jadi, anak-anakku sekalian, sebagai orang muslim harus selalu mempunyai jiwa optimis. Bahwasanya segala macam skenario kehidupan kita adalah semuanya atas kuasa Tuhan. Jika mengalami kesulitan, bahwasanya itu adalah skenario Allah, menguji kesabaran, menguji kegigihan, menguji ketabahan, dan seterusnya. Agar kita menjadi seorang muslim yang pejuang sejati dan tidak pernah berputus asa. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita untuk menghindari rasa putus asa ini? Yang pertama, perkuat silaturahim, yaitu hubungan yang sangat mencegah ananiah dan memberi dukungan ketika menghadapi kegagalan. Perbanyak persaudaraan,
bermuamalah yang baik. Siapa tahu ketika bersilaturahim mendapatkan inspirasi, ya, mendapatkan peluang. Maka ya jangan memutus silaturahim. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Ketika ikhtiar kita sudah maksimal, maka bertawakallah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan tawakal yang menanamkan harapan, serta ketabahan menghadapi ujian. Bahwasanya semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Kalau misalkan ya praktek pertama adalah kekurangannya adalah di titik A-nya, maka praktek kedua titik A-nya ini harus dievaluasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini, maka belajar dari kegagalan. Renungkan pengalaman orang lain, ambil pelajaran dan rencanakan langkah perbaikan secara realistis. Kadang kalau misalkan kita ketemu orang, ya, terus kemudian kita belajar, bercerita, ternyata orang tersebut berhasil, nah, kita boleh tuh ambil inspirasi dari orang yang sudah berhasil. Nah ini, ya, maka 3 praktek ini adalah untuk menghindari dari putus asa. Selanjutnya, ini adalah ringkasan dan langkah nyata. Maka tadi itu adalah pembahasan tentang ananiyah dan juga putus asa. Apa itu ananiyah? Yaitu egoisme. Apa itu putus asa? Kira-kira bisa dipahami anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah paham semuanya. Mudah ya dipahami ya. Baik, untuk memudahkan dan lebih mematangkan pemahaman kalian, Ustadz bagi 2 kelompok ya, karena kalian jumlahnya 20, maka kelompok 1 10, kelompok 2 10. Baik, silahkan bikin 2 kelompok ya. Kelompok 1 membahas tentang ananiyah ya, tentang sifat egoisme. Yang kedua, kelompok 2 ini membahas tentang putus asa. Apa itu putus asa? Nah, setelah ini kalian bikin kelompok. Silahkan membentuk kelompok. Baik, terima kasih. Apa instruksinya? Instruksinya silahkan anak-anak ya menganalisa data faktual atau realita kehidupan masing-masing di antara 10 itu. Ceritakan realita tentang ananiyah di lingkungan. Sifat-sifat ananiyah, contoh-contohnya, baik itu kalian pernah berinteraksi dengan tetangga, baik itu dengan teman, baik itu dengan orang sekitar, apapun. Pun demikian dengan putus asa. Silahkan ya cari data faktual atau realita sesuai dengan kehidupan kalian. Identifikasi. Kemudian dicatat permasalahan-permasalahannya dan kemudian apa solusi-solusi yang harus dilakukan ketika menemukan atau mendapatkan orang-orang mempunyai sifat tersebut. Buat kasih waktu 5 menit untuk mengidentifikasi kelompok atau diskusi kelompok. Baik, silahkan. Oke, waktu selesai. Kelompok 1 yaitu membahas tentang ananiyah. Boleh 1 orang perwakilan untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, anak. Silahkan presentasi diskusi kelompok 1 tentang ananiyah sesuai dengan realita pengalaman teman-teman yang lainnya. Silakan. Baik, kira-kira bisa dipahami anak-anak apa yang dipaparkan oleh kelompok 1? Cukup bagus, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan kelompok 2 untuk maju untuk memberikan presentasi hasil daripada diskusi kelompok 2. Baik, kira-kira cukup bisa dipahami presentasinya? Wah, luar biasa ya, ternyata kalian ini cukup banyak ya menemukan sifat-sifat seperti ini. Maka tolong jadikan ini adalah sebuah pelajaran penting dalam kehidupan agar kita tidak terjerumus kepada sifat ananiyah dan sifat putus asa. Selanjutnya ya aksi selanjutnya selain dalam kelas tadi diskusi kelompok, maka Ustaz ingin ya berbagi pengalaman di majelis atau kelas agama. Latihan empati, tugas sederhana bantu tetangga atau teman sekali seminggu. Jadi
kalian nanti di asrama, di tempat atau bahkan di rumah, ya, latihan untuk berempati. Ketika orang minta tolong, maka kita harus bantu. Ketika orang bersedih, kita harus menenangkan. Ketika orang marah, kita harus menenangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah latihan kalian nanti selanjutnya. Terus kemudian perkuat ibadah dan doa khusus ketika menghadapi kegagalan. Baik, sebelum Ustadz menutup, kita masuk asesmen. Asesmennya adalah melalui kuis ya, anak-anak semuanya. Kuisnya adalah melalui Kahoot. Oke, sebelum saya tutup, kita akan memasuki Kahoot, yaitu untuk asesmen pada pertemuan kali ini. Login dulu nih kayaknya. Baik. Oke, asesmen ini adalah pelatihan soal, cuman usah bikin agar supaya lebih menarik ya. Maka menggunakan kuis seperti ini. Ayo nanti kita maju satu-satu ya untuk bisa lebih paham sejauh mana pemahaman kalian mengenai tentang materi Ananiah ataupun putus asa. Oke. Oke, silakan dari kelompok satu dulu maju ke depan. Baik. Ya, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada layar ini. Ananiah adalah sikap yang A. Mengutamakan kepentingan bersama, B. Mementingkan diri sendiri, C. Suka menolong orang lain, dan D. Merendahkan hati. Ya. Baik. Selanjutnya, bisa maju. Nah, mana jawaban yang benar? Dalam Islam, sifat Ananiah termasuk A. Akhlak mahmudah, B. Akhlak terpuji, C. Penyakit hati, D. Perilaku biasa. Jawaban yang benar, kalian pilih apa? C. Oke. Betulnya mana? Oke. Betul ya jawabannya. Terus selanjutnya kita memasuki pertanyaan ketiga. Berikut yang merupakan dampak negatif Ananiah adalah, nah mana nih yang merupakan dampak negatif Ananiah ya? Satu, apakah Ananiah itu menambah teman, apakah mempererat silaturahmi, atau bahkan dijauhi dalam pergaulan atau disukai banyak orang. C ya, oke. Oke. Berikutnya, dalam Quran Surat Luqman ayat 18 berisi larangan untuk satu, bersedekah, B, bersikap sombong dan angkuh, C, bekerja keras, D, menuntut ilmu. Bersikap sombong dan angkuh ya, karena kita belajarnya adalah jangan sampai sombong ya. Oke. Putus asa adalah sikap tidak memiliki harapan lagi. Betul.
Kemudian salah satu penyebab putus asa adalah kegagalan yang berulang kali ya. Selanjutnya dampak negatif dari putus asa adalah A. Semakin rajin berusaha, B. Mudah mencapai sukses, C. Kehilangan semangat hidup, D. Banyak teman. Maka dampak negatif dari putus asa itu apa? Kehilangan semangat hidup. Tentu, ya. Nomor 8, berikut ini yang merupakan ciri-ciri orang putus asa adalah orang yang mudah marah dan murung. Oke ya. Lewatin, terus kemudian 9, dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 dijelaskan bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir ya, karena orang kafir itu adalah orang yang tidak pernah mengharap kepada rahmat Allah. Oke. Selanjutnya soal terakhir adalah salah satu cara menghindari putus asa ya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Baik. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah asesmen 10 soal untuk menguji bagaimana pemahaman kalian tentang dua materi hari ini dalam satu pertemuan, yaitu ananiyah dan putus asa. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, ayo kita akhiri sesi pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.